Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di hari Selasa. Ini saya kira hari Selasa yang sangat penting, terutama berkaitan dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua ya. Dan seperti biasa Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, kongko di dapur redaksi Forum News Network bersama saya Herzbuna Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih Anda tetap setia bersama kami ya Mas Hersu. Jadi kita masih update terus ya Mas Hersu ini mengenai peristiwa Brigadir Yosua. Ini sekarang tappingnya rada pagian, jadi tetapi kita tahu bahwa hari ini akan ada peristiwa yang sangat penting berkaitan dengan tersangka ya, karena sejak kemarin kita sudah mendengar kabar bahwa akan ada tersangka ketiga hari ini dan seperti dikatakan oleh Pak Kabar Eskrim Pak Agus Hadrianto yang dinyatakan bahwa yang akan mengumumkan sendiri adalah Pak Kapolri Pak Listio Sigit. Jadi saya kira karena Kapolri yang mengumumkan ini pasti sangat-sangat penting, dan ya, apalagi kemudian kemarin kan kita tahu bahwa Pak Kapolri dipanggil secara khusus oleh Presiden Jokowi gitu ya, dan kita dapat clue dari Sekretaris Kabinet yakni Pramono Anung yang menyatakan bahwa ini harus segera dituntaskan karena untuk memperbaiki citra Polri yang babak belur. Nah, gitu ya. Nah, apalagi nih untuk salah satunya pasti soal penetapan ini ya, bukan pastilah. Kita menduga itu pasti penetapan Pak Ferdi Sambo sebagai tersangka gitu ya. Media berspekulasi semacam itu ya, Mbak ya. Iya, betul Mas Ersu. Memang ini tekanan publik semakin besar ya, dan juga media sudah menulis mengenai pengakuan dari Baradae. Nah, pengakuan dari Baradae ini yang semuanya sepertinya ya, soal pembunuhan ini yang memenuhi unsur-unsur pidana begitu, ini membuat orang lalu bertanya-tanya, akan berapa lama Pak Ferdi Sambo ini masih akan diperiksa soal hanya kepersoalan dilokalisir di kode etik saja. Karena menurut Pak Mahfud MD pun mengatakan bahwa soal kode etik yang ada di Itsus atau Irsus atau Inspektorat Khusus tersebut harusnya bisa berjalan seiring dengan kasus pidananya yang ada di tim sus begitu. Nah, ini menyebabkan dan ini juga tidak hanya menyebabkan ya, tapi juga mendorong kepolisian untuk terus memeriksa Pak Ferdi Sambo. Dan kemarin kita tahu ada sekitar disebutkan ya, menurut pengamatan media ada sekitar 17 mobil itu yang mendatangi Makobrimob, tempat di mana Pak Ferdi Sambo itu ditahan. Dan itu dipimpin oleh Wakapolri sendiri. Dan ternyata dikatakan bahwa pemeriksaan terhadap Pak Ferdi Sambo itu berlangsung selama 2 jam dan itu dipimpin oleh Wakapolri bersama dengan jajaran yang lainnya dari tim sus tersebut. Jadi saya kira ini memang polisi ini berkejaran dengan opini publik dan juga tekanan politik itu ya sekarang yang terjadi, dan ini tidak main-main, tekanan politik ini langsung dari istana ya. Dan sebenarnya sinyal tekanan politik dari istana itu sebenarnya sudah sejak awal disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya. Kita ingat kan Pak Mahfud MD berkali-kali waktu itu menyatakan agar segera dinonaktifkan Ferdi Sambo, jangan sampai kemudian mengejar tikus lumbungnya yang terbakar dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sinyal-sinyal dari Pak Mahfud MD bahwa situasi ini memang mungkin perburuk keadaan ya, dan bagi Presiden Jokowi ini jelas merupakan suatu pertaruhan. Ini sekarang kan banyak sekali persoalan yang tengah dihadapi oleh Presiden Jokowi. Kita tahu banyak persoalan-persoalan ekonomi sekarang ini sedang menjadi beban yang berat dari pemerintahan, kemudian juga isu politik berkaitan dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu juga sangat menekan Presiden. Kalau ini tekanan yang diciptakan sendiri gitu ya, bukan tekanan dari ini. Ini kalau orang Jawa nyebutnya cari molo. Cari kan gitu. Orang udah mau baik-baik husnul khotimah 2 periode, ini masih cari-cari cara untuk 3 periode. Ini tekanannya ini Mas Hersu, ulo marani gebuk gitu ya. Kalau ulo marani gebuk itu orang apa itu Mas Hersu? Nyari perkara itu datang nyari datang baru kali nyari boleh molo ini mencari kerjaan aja lah gitu kira-kira ya. Dan, sorry ya buat Anda yang bukan bahasa Jawa, orang yang bukan dari Jawa, setidaknya mulai belajar paham gitu. Bagaimanapun juga culture Jawa di Indonesia sangat membuka kamus bahasa Jawa. Iya, silakan. Jadi kita balik lagi bahwa tadi tekanan terhadap presiden sangat tinggi, ekonomi krisis diambang, mata pemerintah menaikkan segala macam barang-barang, kemudian subsidi dipangkas.
ini ada lagi polisi, jadi pekerjaan buat citra pemerintahan babak belur. Apalagi kan sekarang ini kepolisian memang langsung di bawah presiden, gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian presiden bersih all out dan tidak mau seperti katakan Pak Mahfud ini gara-gara satu tikus itu terus lumbungnya terbakar, gitu Mbak. Iya betul Mas Ersu, karena ini bisa kalau seandainya dulu ada terbunuhnya 6 laskar dari FPI itu ya, orang sering menyebutnya itu sebagai extrajudicial killing. Ini walaupun korbannya hanya 1, tapi ini sungguh-sungguh ini sebuah pembunuhan yang begitu menyita publik karena kemudian ada otopsi kedua, terus kemudian ditemukannya berbagai luka dan keanehan-keanehan banyak lainnya. Dan ini seperti kalau yang saya amati Mas Ersu ya, saya melihat wawancara dengan Pak Soleman B. Ponto, yaitu mantan Kabais, gitu ya. Dia sudah mempersepsikan atau menyamakan ini dengan seperti kelakuan dari mafia begitu. Jadi kalau sebelumnya ini dikatakan bahwa ada polisi, ditembak polisi di rumah polisi, begitu ya, maka ini ada mafia menembak polisi di rumah polisi. Dia mengatakan seperti itu. Karena beberapa unsur dari disebutkannya mafia itu sudah memenuhi di situ, yaitu mafia biasa mengerjakan sesuatu dan kemudian membersihkan TKP-nya. Dia juga membentuk alibi-alibi baru dan kemudian dia juga melakukan kebohongan begitu, dan dia juga mengorbankan juga orang yang lemah begitu, yang dia memang tidak bisa membela dirinya. Jadi ini memang sebuah kejahatan yang kalau tidak dibongkar habis ini akan menggerogoti dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya, sebenarnya Pak Mahfud MD juga sebenarnya menyebut ini sebagai perbuatan mafia walaupun tidak menyebut itu. Coba ketika kemarin, ketika pada wartawan setelah dari istana menyatakan bahwa akan ada, sudah mendahului ya Pak Mahfud menyebutkan akan ada tersangka ketiga, Pak Mahfud menyebut ini ada semacam code of silence. Jadi ada semacam code of silence itu kan itu tradisi dalam mafia, mulutnya terkunci gitu ya, pokoknya sumpah setia gitu ya, sumpah bahwa apa ini kalau di mafia omerta atau apa, saya lupa namanya kalau seingat saya gitu, kalau kita baca-baca bukunya Mario Puzo gitu ya. Ya, Don Corleone. Ya, The Godfather gitu ya. Ini jadi semacam ada, pokoknya mereka bersumpah tidak akan membuka mulutnya gitu. Dan selama ini kan itu terjadi ya. Mereka semua lembaga kepolisian itu di level luar biasa ya, pengaruh Pak Ferdi Sambo ini. Coba bayangkan, ini sampai ada 25 orang yang terlibat dalam yang sampai dikenakan hukuman disiplin gitu, dan sangat mungkin juga akan terkena hukuman pidana bahkan pemecatan dari polisi. Belum lagi kalau kita bicara soal sampai otopsi di rumah sakit dan sebagainya ya. Tapi saya kira ini mungkin kalau polisi kan pada waktu itu tidak, maksud saya kedokteran polisi tidak memberikan pengumuman apapun tentang itu gitu ya. Tetapi mereka juga diam tentang hasil otopsi itu kan, sehingga harus dilakukan otopsi ulang. Jadi tidak berlebihan saya kira kalau Pak Soleman Ponto maupun Pak Mahfud MD mulai menyinggung ini persoalan adanya semacam mafia ya gitu, dan apalagi kemarin kita singgung-singgung ada Satgasus, ini semacam, saya menyebutnya juga seperti istilahnya kalau dalam dunia mafia, ini mafia oligarki ya, deep state itu, ada negara dalam negara, ada lembaga dalam lembaga kan gitu. Betapa powerfulnya seorang Ferdi Sambo itu. Iya, dan itu juga disebutkan oleh Pak Mahfud MD bahwa ada mabes di dalam mabes. Jadi, iya. Mabes dalam mabes, atau ada negara dalam negara, deep state. Ini jadi apa ya? Deep police. Dan biasanya hal yang seperti ini yang kita khawatirkan adalah kesetiaan dari mereka yang ada di dalam mabes kecil, di dalam mabes begitu, itu kesetiaannya hanyalah kepada kelompoknya saja, bukan kepada Polri secara keseluruhan gitu, dan kemudian kepada rakyat yang dia layani. Nah, itulah yang terjadi saat ini, yaitu bahwa mereka yang terlibat dalam hal ini dia seperti melayani kepada Pak Ferdi Sambo saja, bukan melayani kepada korps polisi, kepada korps Bayangkara begitu. Dan utamanya adalah kemudian secara keseluruhan melayani rakyat. Nah, inilah yang sungguh dikhawatirkan oleh publik begitu. Dan kepercayaan itu kan tergerus, Mas Hersu. Mereka sulit untuk mempercayai polisi kalau seandainya kepada sesama polisi saja mereka demikian teganya begitu. Poinnya adalah kepada sesama polisi aja seperti itu. Jadi kita tidak kaget kalau kemarin KM50 itu tidak terbongkar sampai sekarang, karena itu berkaitan dengan orang luar, mereka sangat solid gitu ya. Tapi ketika ini berkaitan dengan orang dalam, saya kira ini kemudian mereka jadi terpecah gitu ya, soliditas ini. Dan sebagai korps, saya kira Brimob itu pasti juga merasa tersinggung kan dalam situasi semacam ini, bagaimana
kan kita tahu ya, pasukan seperti BRIMOB itu kan jiwa korsanya itu tinggi ya. Tinggi. Di esprit de corps-nya itu sangat tinggi ya, walaupun dia polisi tapi ini kan militernya polisi gitu ya. Jadi kalau ada satu orang dari di antara mereka yang diperlakukan tidak adil, dalam hal ini Barada Eliezer ya, kita harus memposisikan Eliezer ini sebagai tersangka tapi sekaligus juga korban gitu ya. Betul. Ya posisi dia itu posisi yang sangat inferior karena dia adalah prajurit dengan pangkat rendah. Dan kalau kita lihat kemarin ada cerita tentang latar belakang keluarga dari Barada Richard Eliezer, ini kan keluarga kelas bawah, dan kita sudah tahu lah kalau mereka yang masuk polisi Praga itu kan sebenarnya pasti dari keluarga kelas bawah yang ingin mengubah nasib hidupnya gitu menjadi polisi, dan tiba-tiba ketika dia masuk dalam kepolisian justru nasibnya seperti sekarang ini, kan menurut saya ini sangat mengenaskan. Betul Mas Ersu, dan ini adalah keluarga, kalau saya lihat ya, ini ada keluarga yang taat beragama. Karena dari ada wawancara dari Metro TV itu terhadap paman dari Richard Eliezer, yaitu bernama Roy Pudihang. Dia mengatakan bahwa ayah dari Richard ini adalah seorang pengurus gereja dan terkenal sebagai orang yang melayani begitu ya. Dan ini adalah anak yang baik. Dia menyebutnya sebagai anak gereja begitu, dan kemudian dia ini diterima pada usia muda ya, lulus SMA, dan kemudian sempat bertugas di Poso itu selama 1 tahun begitu, dan kemudian ditarik ke BRIMOB. Nah begitu juga dengan Brigadir Yosua, terlihat dari keluarganya, dari berbagai fotonya yang sekarang banyak dirilis oleh keluarganya, itu banyak sekali kegiatan gereja Mas Ersu, dan dia betul-betul seperti keluarga itu adalah family gitu ya, family-nya sangat kuat begitu. Jadi bondingnya itu sangat kuat antara bapak, ibu, dan anak-anaknya, dan mereka orang-orang yang taat gitu dengan agamanya begitu. Jadi ini sebenarnya adalah putra-putra terbaik ya Mas Resu, yang kemudian masa depannya hancur dengan keadaan ini. Mereka adalah wakil dari keluarga mereka yang seharusnya bisa memperbaiki keadaan dari keluarga mereka secara kesejahteraan dan sebagainya. Tapi kemudian ini hanya karena hal ini, itu kemudian semuanya bisa tiba-tiba saja semuanya terbalik begitu ya. Hancur, ini tragedi ini ya. Jadi tragedi buat keluarga mereka ya, keluarga Richard Eliezer harus menghilang gitu ya dari rumahnya. Sementara saya membaca ini dampaknya terhadap ibunya Brigadir Yosua. Ya, ini dilarikan ke rumah sakit ya. Betul Mas Ersu, ini jadi keterangan dari kepala sekolah di tempat di mana Ibu Yosua tersebut bekerja sebagai guru. Jadi sejak kejadian wafatnya Yosua itu sampai sekarang Ibu Simanjuntak tersebut belum bisa mengajar untuk sebagai guru. Dan kemudian pada hari Sabtu yang lalu, ini keterangan dari kepala sekolah atau tetangganya begitu ya, karena memang sudah kosong itu rumah begitu. Rupanya ibu ini kondisinya terus menurun kesehatannya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, dan itu dilarikan ke Jambi. Dan kalau saya melihat ada semacam upacara sebelumnya ya di keluarga tersebut, jadi semacam upacara karena ibu itu terlihat lemas, dan kemudian semua anggota keluarga gitu yang datang, bukan dari keluarga inti tapi dari keluarga besar, itu menyuapi ibu tersebut begitu. Dan ini saya melihatnya betul-betul terenyuh Mas Ersu, tidak pernah terpikirkan dalam keadaan mereka akan sampai kepada keadaan seperti ini. Ya, belum lagi kita bicara Vera ya, itu tunangan dari Brigadir Yosua yang sudah merencanakan beberapa bulan lagi akan menikah dengan Yosua kan, dan dia juga harus meninggalkan pekerjaannya, dia berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang bidan atau perawat nih, bidan ya. Bidan ya. Ini betul-betul dampak ini merusak itu ya. Dan tapi yang lebih jauh lagi, tentu saja kita juga bersimpati dengan keluarga Pak Ferdi Sambo, terutama anak-anaknya. Dalam hal ini ya kita itu yang saya kira kita sepakat untuk dilindungi soal anak-anaknya, karena bagaimanapun juga anak-anak ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, tetapi kita balik lagi soal yang jauh lebih serius itu adalah bagaimana seperti dikatakan oleh Sepkap itu sekarang ini betul-betul hancur-hancuran, babak belur ini lembaga kepolisian akibat dari ulah Pak Sambo ini ya. Jadi karena ulah Sambo seorang itu rusak polisi se-Indonesia. Gitu kira-kira bahasanya seperti itu ya. Iya, kita bisa membayangkan bagaimana
pengakuan dari kerusakan itu ya Mas Hersu, itu kita bisa lihat dari pengakuan dari Brigadir Eliezer atau maaf Barada E atau Richard Eliezer tersebut begitu, yang kemarin dinyatakan oleh Muhammad Burhanuddin yang sekarang menjadi pengacaranya. Itu pembunuhannya memang demikian sadis ya Mas Hersu. Dan kalau seandainya ini dibiarkan, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang habit yang biasa saja begitu kan. Apalagi ini yang melakukan adalah, yang ditekan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah para ajudan yang usianya juga masih muda, yang mereka masih terus tumbuh, sebagian akan segera menjadi perwira. Ini akan menjadi trauma, dan kita kalau melihat ini kok mereka dididik, seharusnya mereka kalau menjadi ajudan seorang perwira tinggi atau jenderal, disitulah tempat sekolah belajar dia yang berikutnya kan, belajar akhlak, belajar moral, belajar integritas dan sebagainya. Tapi justru di sini kita melihat dia dihadapkan kepada kenyataan untuk berani mengelak, menjadi seolah-olah menjadi kuat, tapi kemudian menjadi pengecut juga, tidak berani mengakui perbuatan yang dia lakukan dan mengorbankan orang kecil begitu. Di sini kan moralnya jadi seperti itu yang mereka lihat ya. Seperti misalnya pengakuan dari Baradae, yaitu dia mengatakan bahwa dia diminta oleh atasannya gitu, dan ini dia tuangkan dalam BAP-nya juga, dia diminta oleh atasannya untuk menembak Yosua, dan kemudian itu diikuti dengan pelaku-pelaku lainnya begitu. Dan mereka berada di bawah tekanan sampai ditembak berkali-kali sampai Yosua tersebut tewas. Tapi kita masih belum tahu ya, ini masih masuk ke wilayah penyidikan, apakah Yosua itu ditembak dalam keadaan sudah tewas ataukah masih hidup, kita tidak tahu. Tapi yang jelas menurut pengakuan dari Baradae ini, ketika dia turun dari lantai 2 itu, dia sudah melihat bahwa atasannya tersebut membawa sebuah pistol, dan kemudian Yosua dalam keadaan bersimbah darah. Begitu juga mereka disuruh untuk membuat alibi gitu, alibi palsu begitu, yaitu dengan menggunakan pistol dari Yosua sendiri, yaitu HS9, itu ditembakkan ke bagian tangannya, jadi ke bagian jari-jari tangan kanannya. Itu sebagai bukti bahwa telah terjadi tembak-menembak. Padahal menurut Eliezer tidak terjadi tembak-menembak sama sekali di rumah tersebut, di TKP. Begitu juga senjata tersebut juga digunakan untuk menembak dinding, langit-langit dan sebagainya, untuk memperjelas bahwa bukti bahwa telah terjadi tembak-menembak tersebut. Ya, ini menjelaskan mengapa kemudian TKP itu langsung dirusak gitu ya. Ya. Dan sebenarnya sejak awal kita tanpa ini bukan trial by the press gitu ya, tapi kita berdasarkan fakta-fakta saja. Sejak awal orang pasti sudah curiga. Kalau yang soal ini bahwa Pak Ferry Sambo yang memimpin sendiri langsung mengomandani untuk merusak TKP, ini kan yang kemudian sekarang menyebabkan dia ditahan karena pelanggaran kode etik, ini saja kan menimbulkan tanda tanya buat kita, bagaimana mungkin seorang kepala divisi Propam, penegak disiplin dari polisi, kemudian memimpin pengerusakan tempat kejadian perkara dan alat-alat bukti. Ada apa di balik itu semua, kan begitu ya? Ini yang saya kira itu menuntun para penyidik untuk melakukan, meskipun TKP-nya rusak, tetapi kan kemudian mereka juga masih punya alat bukti lain, kan minimal setidaknya untuk menjadi tersangka itu ada 2 alat bukti kan. Alat pengakuan sudah ada, alat bukti yakni CCTV yang katanya rusak dan hilang itu kan sudah ditemukan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah rusak sebelum kejadian atau dirusak setelah kejadian, ini masih tanda tanya. Tapi kalau melihat itu sampai dinyatakan rusak, itu kemungkinan besar di situ ada sesuatu. Kalau memang sudah rusak, saya kira pasti dibiarkan saja gitu ya, nggak perlu untuk lagi. Apa disembunyikan? Ya, betul. Dan kemudian Ferdy Sambo sudah mengakui bahwa dialah yang mengambil CCTV tersebut menurut penuturan dari Kapolri. Ya. Nah, ini yang menarik, ini media-media ya, kita baca media ini yang saya kira dalam kasus ini inilah.com leading ya, dan dia kemudian sudah lebih dulu dia menyampaikan informasi bahwa Ferdy Sambo sudah mengakui itu dalam pemeriksaan kemarin ya di rutan Makobrimob, bukan tempat khusus. Kita betul. Rutan Makobrimob bukan tempat khusus ya. Tempat khusus itu kan tempat yang spesial gitu ya. Di rutan Makobrimob ini diperiksa dan itu dia katanya sudah mengakui. Nah, karena itu ini kemungkinan besar hari ini itu akan, ketika kita mengambil rekaman ini belum diumumkan, kemungkinan besar akan ada pengumuman penting dari Kapolri, dan bukan kemungkinan besar, sudah dinyatakan oleh
Kabareskrim Pak Komjen Agus Andrianto ya. Iya, dan pengumumannya akan dilakukan oleh Pak Kapolri sendiri. Kalau seandainya kemarin misalnya seperti tersangka yang lain mungkin tidak perlu Pak Kapolri, tapi kali ini mungkin kemungkinan besar ini adalah menyangkut nama besar atau pelaku utama dari kejadian tersebut sehingga harus dilakukan oleh Pak Kapolri sendiri. Ya, ya. Nah, di luar itu Mbak, dengan kemarin kan Komnas HAM melakukan konferensi pers bersama dengan Komnas Perempuan. Ini sekarang ini Komnas HAM juga mengalami titik nadir ketidakpercayaan publik terhadap Komnas HAM. Ini saya kira Komnas HAM juga mesti berbenah. Belum lagi juga Kompolnas, terutama Pak Benny Mamoto itu yang paling banyak mendapat sorotan, dan saya kira ini menarik juga ya. Saya diingatkan kemarin oleh pakar ahli hukum tata negara Bung Margarito Kamis, Dr. Margarito Kamis, bahwa ya Anda ingat ini banyak orang yang melakukan kebohongan publik gitu ya, yang menyampaikan kabar bohong bahwa soal tembak menembak, dan kemudian Eliezer dinyatakan sebagai jago tembak dan sebagainya. Ini kan juga kebohongan publik, dan sudah ada jurisprudensinya bahwa dan ini mereka yang melakukan kebohongan publik itu dihukum. Itu kita menyebut misalnya Habib Rizik Sihab, terus Ratna Sarumpait Rumpait dan sebagainya. Nah, bagaimana ini terhadap orang-orang yang juga melakukan kebohongan publik, menyampaikan informasi yang disinformasi yang mengakibatkan kekacauan terjadi hampir sebulan ini. Iya, dan parahnya lagi kebohongan publik seperti ini sering sekali disangkut pautkan dengan materi ya Mas Ersu. Jadi seperti misalnya kita ingin meredam lah inilah ya, kasus-kasus seperti ini seringkali ada disogok sana, sogok sini. Seperti taruhlah itu ada operasi media. Kita sebagai sesama media kan tahu di mana saja terjadinya operasi media tersebut, sehingga sebuah media tidak independen dalam memberitakan sesuatu. Bisa saja sebelumnya dia tidak independen, kita tahu, tapi kemudian ketika ini sudah tidak terbendung lagi arus informasi tentang pembunuhan Brigadir J ini, kemudian dia mengikuti arus, kembali lagi ke arus utama begitu. Begitu juga dengan lembaga-lembaga begitu. Bisa saja ada operasi lembaga itulah DPR, dan kemudian bisa teman-teman DPR yang tetap melindungi terkesan melindungi Sambo itu ya, waktu kita pada waktu itu ketika tuntutan pencopotan Pak Ferdi Sambo kan banyak yang menolak ya, anggota DPR, pimpinan DPR bahkan banyak yang menolak untuk itu gitu. Iya, dan kemudian setelah itu mereka bungkam. Padahal ini kasus yang sangat-sangat besar begitu ya. Ini kasus yang sangat besar, tapi mereka diam saja begitu. Kalau seandainya misalnya ini terjadi di tengah mereka sedang libur atau reses, mereka tetap bisa bersuara kok. Mereka tetap bisa mengatakan bahwa ini akan melakukan sesuatu. Setidaknya mereka berjanji akan melakukan reformasi, membantu begitu ya, reformasi di Polri dan sebagainya. Tapi sejauh ini tidak dilakukan, entah karena gentar atau apa begitu, atau bisa jadi juga mereka merasa berutang budi kepada Pak Ferdi Sambo, tapi karena apa kita tidak tahu begitu ya. Nah, itulah kenapa pengakuan dari Kamarudin Simanjuntak bahwa dirinya pernah berusaha untuk disuap gitu tanpa dia menyebutkan oleh siapa disuapnya, tapi dia mengatakan nilainya tidak hanya jutaan tapi miliaran gitu. Tapi saya tetap ingin membela keluarga Yosua ini. Nah, artinya ada kemungkinan tidak hanya Pak Kamarudin saja yang ini dilakukan operasi semacam ini, tapi juga banyak yang lainnya. Nah, kan salah satu contoh operasinya ini sudah disebutkan juga, misalnya Tempo menyebut ada yang terlibat adalah penasihat dari Kapolri. Iya, penasihat ahli. Ya, ahli komunikasi publik namanya Fahmi Alamsah gitu ya. Yang kemarin saya sebut, saya kenal dia sebagai wartawan waktu saya masih di Metro TV dan dia di Media Indonesia. Ternyata kemarin saya dapat informasi dia bukan wartawan sebenarnya pada waktu di Media Indonesia itu ya. Katanya begitu. Dia ini hanya pengurus koperasi atau apa gitu di sana. Jadi dia memang tidak punya pengalaman sebagai wartawan, tapi dia punya pengalaman memang semacam inilah tugas-tugas semacam itu ya, tugas-tugas komunikasi publik kepada media, dalam tanda petik komunikasi publik kepada media. Ini saya kira juga menarik perannya karena disebutkan dia di situ diminta untuk menuliskan skenario kan gitu ya. Iya, betul. Ya, itu yang saya kira ini juga koreksi juga terhadap lembaga kepolisian gitu. Kalau memilih seorang penasehat mestinya harus dilihat track record-nya seperti apa gitu ya, jam terbangnya sebagai seorang wartawan, apakah dia seorang wartawan yang kredibel atau tidak gitu ya. Karena banyak sekali ini kemudian orang-orang yang kita tahu dulu ketika dia menjadi dia tidak pernah menjadi wartawan, atau dia sebenarnya kalau menjadi wartawan tuh ya dia kita nggak mau sebut wartawan abal-abal, tapi kita tahu wartawan tanda petik lah gitu. Tapi kemudian kita tahu tiba-tiba dia menduduki posisi penting,
dan kemudian dicitrakan sebagai seorang wartawan. Kita yang lama sebagai wartawan ini yang bergelut di lapangan, kan kita sering tahu siapa wartawan satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan kita tiba-tiba terheran-heran, loh kok bisa orang ini tiba-tiba seperti itu gitu. Nanti kalau ngomong begini kita dibilang iri gitu. Padahal tidak. Ini penting, saya kira lembaga-lembaga pemerintahan juga merekrut orang itu lihat track record orangnya gitu ya. Jangan hanya karena dia kedekatan dengan pemerintah, dia pandai menyenangkan pemerintah, tidak pernah bersikap kritis terhadap pemerintah, kemudian diangkat menjadi penasihat ahli, kan gitu ya. Ini jadi sedikit ngelantur dikit, tapi balik lagi ke soal tadi, saya menyebut soal Komnas HAM dan Komnas Perempuan, karena ini ada kehebohan. Sebenarnya saya juga sering diingatkan oleh Bung Rocky Gerung untuk menghormati wilayah privasi dari Ibu Putri Sambo. Ini memang perspektif penegakan HAM terutama perempuan itu seperti itu. Pokoknya ketika ada seorang perempuan yang melaporkan dia menjadi korban, dia pertama harus dilindungi dulu sampai kemudian terbukti bahwa ada hal yang berbeda. Nah, kemarin ini rame ini soal spekulasi bahwa kan ada Bu Putri Sambo gitu ya yang mau menjenguk Pak Ferdi Sambo di mana di Makobrimob. Tapi kemudian banyak yang termasuk teman-teman kita sendiri sejak awal mencurigai ini bukan Bu Putri Sambo deh. Kenapa? Karena katanya tarikan alisnya, kemudian matanya, katanya berbeda ini. Nah, soal urusan perempuan ini gimana? Apa ceritanya sebenarnya ini, Mbak? Tapi saya ingatkan ya, jangan sampai melanggar wilayah wilayah hak asasi manusianya ya. Iya, betul. Faktanya saja, fakta media dan fakta netizen deh. Iya, jadi ini mencuat. Sebenarnya pertanyaan ini sudah mencuat di medsos begitu ya. Tapi kemudian mendapatkan gayung itu bersambut ketika ternyata Pak Kamarudin Simanjuntak pun sebagai pengacara dari Brigadir J juga mengatakan hal yang sama ketika diwawancara Mas Hersu. Dan dia mengatakannya itu dengan lugas tapi lucu, sesuai dengan karakter dia. Kan dia ngomong apa adanya tapi lucu gitu. Sebagai orang dari Sumatera Utara, dia sendiri mengatakan bahwa ya Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku dan karakter begitu ya. Dia sendiri mengatakan bahwa kalau saya lihat ini orangnya dari Sumatera Utara begitu. Jadi seperti bentuk wajah yang persegi dia katakan. Sementara Ibu Putri itu kan berasal dari Jawa Bali begitu. Walaupun saya tidak kenal dan saya hanya melihatnya di medsos, tapi saya tahu bentuk wajah Ibu Putri itu seperti apa. Kalau ini bentuk wajahnya seperti pengacaranya, dia mengatakan demikian begitu. Dan kemudian ada lagi yang lainnya yang lucu ya, tapi kita tidak pantas kita untuk katakan ya. Tapi kalau di medsos ini antara lain dari netizen ini saya akan bacakan saja komentar-komentarnya ya Mas Hersu. Wah, sepertinya ini bukan Ibu PC nih, lebih mirip dengan lawyernya katanya. Dari mata, alis, dan warna kulit mirip dengan lawyernya dan tidak mirip sama Ibu Putri Chandrawati. Begitu, itu salah satu akun mengatakan demikian. Kemudian alisnya juga hampir sama, beda arah rambut, beda cerita begitu. Kemudian gara-gara masker tugas netizen nambah begitu. Maksudnya gara-gara maskernya kan diletakkan demikian tinggi begitu ya, hampir menyentuh mata sehingga netizen tugasnya menebak-nebak begitu. Jadi semakin tugasnya semakin bertambah. Yang lainnya mengatakan juga mirip, semoga publik tidak dibohongi. Wah, pengacaranya nih mirip banget katanya. Kemudian logatnya juga sama dengan pengacaranya begitu. Nah, ini kita tidak tahu apakah itu Ibu Putri atau tidak karena memang beliau ini kan belum pernah tampil di publik begitu ya Mas Hersu. Tapi saya rasa hari ini kita akan mendapatkan konfirmasi karena hari ini rencananya Ibu Putri kalau tidak salah akan bertemu dengan LPSK. Walaupun mungkin LPSK datang ke rumahnya menurut rencana demikian. Mungkin media pada saat itu apabila dimungkinkan dapat merekam sosok Ibu Putri yang sebenarnya seperti apa. Apakah masih sama seperti kemarin ataukah berbeda begitu. Sehingga spekulasi tersebut dapat terjawab. Ya, kalau saya sih melihat ini dari sisi public distrust ya. Jadi karena sudah terbentuk sedemikian rupa public distrust terhadap kepolisian, terhadap juga keluarga Pak Ferdi Sambo, termasuk Ibu Putri, karena Ibu Putri ini kok menghilang begitu lama gitu ya. Ini dampaknya seperti ini gitu ya. Ini makanya jadi apapun salah, apapun dicurigai gitu ya. Dan tapi sejauh ini kecurigaan publik itu kan yang mendorong kasus ini menjadi terbuka. Seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, katanya dorong media, dorong LSM dan juga dorong publik untuk
untuk mengawasi terus karena Anda semua inilah kemudian kasus ini jadi lebih transparan begitu. Nah, jadi ini bagian dari transparansi, bahwa kecurigaan itu kenyinyiran para netizen. Sorry, bukan saya nggak sepakat deh kalau kenyinyiran. Ini kekritisan dari para netizen gitu. Ini mendorong sejauh ini meskipun ada noise, tapi sejauh ini membantu untuk pemerintah dalam ini presiden untuk mendorong untuk polisi untuk membuka kasus ini lebih transparan. Mbak, saya kira kita mesti akhiri dulu sampai sini dan kita nanti kita usahakan kita akan update ya Mbak ya perkembangan baru dari ini ya Mbak ya. Iya. Gimana Mbak Agi? Iya. Oke Mas Ersu, kita berharap ini semua akan menjadi ke the right track gitu ya, ke arah yang lebih baik, dan kemudian teka-teki dari semuanya ini segera terjawab, pelaku utamanya itu segera mengaku begitu ya secara ksatria begitu, dan kemudian juga ini menjadi kelegaan bagi semuanya. Begitu juga bagi para pelaku-pelaku lainnya, bukan pelaku utamanya, bisa segera juga terekspos begitu ya, sehingga semuanya bisa kita semua publik juga kepercayaan kepada polisi itu bisa tumbuh kembali. Ya, kita sekali lagi kita bersimpati kepada keluarga Brigadir Yosua, kita bersimpati kepada keluarga Baradae, kita juga bersimpati khususnya kepada anak-anak dari Pak Ferdi Sambo yang saya kira ini hak-haknya harus kita hormati, masa depannya juga mereka sama-sama mesti kita jaga ya. Dan kita insya Allah kita akan update untuk peristiwa-peristiwa apapun berkaitan dengan seputar tewasnya Brigadir Yosua dan tragedi dari Pak Ferdi Sambo ini. Saya Haris Munarif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.